48 jam sebelum saya mengucap janji suci. Saya berdiri di balik pintu kamar hotel mewah itu. Dan menyaksikan calon suami saya memeluk perempuan lain. Seolah saya tidak pernah ada, yang dia tidak tahu. Malam itu juga, saya sudah memegang akta yang akan menghapus seluruh dunianya dalam satu tanda tangan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang nyaris menyerahkan segalanya kepada pria yang salah. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, harga diri, Dan pembalasan yang dingin, tanpa satupun air mata. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan. Lalu tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Renata Wijaya, 32 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah grup usaha properti dan investasi di Jakarta. Sudah 10 tahun saya membangun semuanya dari nol. Sejak saya masih perempuan muda yang tidur di kantor kecil tanpa pendingin ruangan. Hari ini, nama saya tercatat di banyak sertifikat dan akta. Tetapi, sedikit sekali orang yang tahu seberapa besar yang saya pegang. Saya selalu memilih diam. Saya percaya, kekuatan yang sejati tidak perlu berteriak. Rumah saya berada di kawasan Pondok Indah. Sebuah rumah tenang dengan taman luas dan kolam kecil di belakang. Setiap pagi, saya menyeduh kopi sendiri, membaca laporan keuangan, lalu berangkat ke kantor di kawasan Sudirman. Hidup saya rapi, terukur, hampir sempurna. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik rumah mewah dan mobil yang nyaman ini, ada masa lalu yang sangat berbeda. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Ayah saya seorang petani. Ibu saya menjual kue di pasar. Sejak kecil, saya terbiasa bekerja. Saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya menahan malu karena tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Ketika saya berusia 18 tahun, saya pergi ke Jakarta dengan satu tas dan tabungan yang sangat tipis. Saya bekerja di mana saja, menjadi pelayan kafe di pagi hari, kasir toko di sore hari, dan belajar di malam hari. Saya tidur hanya beberapa jam setiap malam, tetapi saya tidak pernah mengeluh, karena saya tahu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan adalah dengan bekerja lebih keras daripada siapapun. Perlahan, saya mulai memahami dunia bisnis. Saya mulai dari membeli dan menjual barang kecil. Lalu properti murah yang saya renovasi dan jual kembali. Lalu 1 unit, 2 unit. Sampai akhirnya saya membangun perusahaan saya sendiri. Saya jatuh berkali-kali. Saya pernah ditipu rekan bisnis. Saya pernah kehilangan hampir semua tabungan. Tetapi setiap kali jatuh, saya bangun lagi. Sampai akhirnya, di usia 32, saya menjadi seperti sekarang. Saya menceritakan ini bukan untuk menyombongkan diri. Saya menceritakannya agar kalian mengerti satu hal. Segala yang saya miliki, saya peroleh dengan keringat saya sendiri. Tidak ada yang memberikannya kepada saya. Maka, ketika seseorang mencoba mengambilnya dari saya dengan cara yang licik, mereka tidak hanya mengambil harta, mereka mengambil 10 tahun perjuangan dari hidup saya. Dan itu tidak akan pernah saya biarkan. Lalu datanglah Aji Pratama ke dalam hidup saya. Aji adalah seorang pria tampan berusia 36 tahun. Dulu, dia hanya seorang manajer biasa di salah satu perusahaan yang saya miliki. Saya melihat ada ambisi di matanya. Saya pikir ambisi itu adalah tanda seorang pria yang ingin maju. Saya mengangkatnya. Saya memberinya posisi, gaji, dan kepercayaan. Perlahan, hubungan kami tumbuh dari rekan kerja menjadi sesuatu yang lebih hangat. Dia pandai berkata-kata. Setiap kalimatnya seperti madu. Dia memuji cara saya berpikir, memuji ketegasan saya, memuji caranya melihat saya sebagai perempuan kuat yang tetap lembut. Saya yang selama bertahun-tahun hanya ditemani angka dan dokumen, akhirnya merasa dilihat sebagai seorang perempuan, bukan sebagai bos, bukan sebagai dompet berjalan. Setidaknya, itu yang saya kira saat itu. Sebenarnya,
Ada tanda-tanda kecil yang seharusnya saya perhatikan. Aji sering bertanya tentang aset saya, dengan nada yang seolah hanya basa-basi. Berapa banyak properti yang saya miliki? Atas nama siapa surat-suratnya? Apakah saya punya rencana untuk membagi warisan? Saat itu, saya menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sebagai bentuk perhatian. Saya pikir, dia ingin memahami hidup saya secara menyeluruh. Saya tidak menyadari, dia sedang menyusun peta. Peta tentang apa yang bisa dia ambil. Aji juga sering meminjam uang dalam jumlah kecil, lalu mengembalikannya tepat waktu, agar saya percaya bahwa dia bisa dipercaya. Itu adalah taktik yang sangat halus. Dia membangun kepercayaan sedikit demi sedikit, seperti seseorang yang menabung modal untuk sebuah penipuan besar. Dan saya, dengan bodohnya, jatuh ke dalam permainannya. Setelah 2 tahun, Aji melamar saya. Dia berlutut di tepi pantai, dengan cincin yang berkilau di bawah cahaya senja. Saya menangis bahagia. Saya pikir, akhirnya, saya menemukan pelabuhan terakhir saya. Saya tidak tahu, pelabuhan itu sebenarnya hanya seorang pencuri yang sabar. Pernikahan kami dirancang besar. Aji yang memaksa, katanya. Saya pantas mendapatkan pesta yang megah. Saya menuruti. Saya membayar semua vendor, gedung, dekorasi, catering. Semuanya dari rekening saya sendiri. Aji bilang dia ingin fokus mengurus detail acara, agar saya bisa beristirahat. Saya tersentuh. Saya pikir, inilah pria yang akan menjaga saya. Ibu Aji, Bu Laksmi, adalah perempuan berusia 60 tahun yang selalu menatap saya dengan pandangan menilai. Sejak awal, dia tidak pernah benar-benar hangat kepada saya. Dia sering berkata bahwa perempuan sukses itu menakutkan bagi laki-laki, bahwa istri yang baik seharusnya menyerahkan semuanya kepada suami. Saya tersenyum saja. Saya pikir itu hanya cara berpikir generasi lama. Saya tidak menanggapinya serius. Saya salah, sangat salah. Cerita ini sebenarnya bermula 3 hari sebelum hari pernikahan. Saat itu, butik gaun pengantin menelpon. Mereka bilang ada masalah kecil dengan ukuran kebaya saya dan meminta saya datang untuk pengepasan terakhir. Saya bergegas. Mobil saya melaju menembus sore Jakarta yang mendung. Di butik, semuanya berjalan lancar. Gaun saya indah, kebaya saya pas. Tetapi saat saya hendak pulang, saya melihat sebuah mobil yang sangat saya kenal terparkir di seberang jalan. Itu mobil Aji. Saya tersenyum kecil. Mungkin dia datang untuk mengejutkan saya, pikir saya. Saya berjalan menyeberang. Tetapi mobil itu mulai bergerak, lalu berbelok menuju sebuah hotel mewah di ujung jalan. Sesuatu di dada saya terasa janggal. Tanpa berpikir panjang, saya kembali ke mobil saya dan mengikutinya dari jauh. Mobil Aji masuk ke pelataran hotel. Saya memarkir mobil saya agak jauh, lalu turun. Jantung saya berdebar. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin dia ada urusan kerja, kata saya pada diri sendiri. Saya masuk ke lobi. Dari kejauhan, saya melihat Aji berdiri di depan lift. Tetapi, dia tidak sendiri. Di sampingnya, ada seorang perempuan muda, cantik, anggun. Mereka berdiri terlalu dekat. Tangan Aji melingkar di pinggang perempuan itu dengan keakraban yang tidak mungkin dibuat-buat. Saya membeku. Perempuan itu menoleh sebentar dan saya melihat wajahnya dengan jelas. Saya mengenalnya. Dia, Cynthia, mantan sekretaris di salah satu kantor cabang saya. Perempuan yang beberapa bulan lalu mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus pada keluarga. Saya bahkan memberinya bonus perpisahan saat itu. Lift terbuka. Mereka masuk. Pintu lift menutup pelan, menelan tawa kecil perempuan itu, dan saya berdiri sendirian di lobi hotel mewah itu, dengan kaki yang nyaris tidak mampu menahan tubuh saya. Saya tidak menangis. Anehnya, saya tidak menangis. Tubuh saya dingin. Pikiran saya, untuk beberapa saat, benar-benar kosong. Lalu, perlahan, sesuatu di dalam diri saya membeku menjadi es. Saya berjalan keluar dari hotel. Saya masuk ke mobil. Saya duduk diam, menatap kemudi selama mungkin 10 menit. Lalu saya mengeluarkan ponsel saya dan menelpon satu nomor. Pak Handoko, pengacara pribadi saya, menjawab dengan suara tenang. Selamat sore. Bu Renata,
Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Pak Handoko, kata saya pelan. Saya butuh Anda menyiapkan beberapa dokumen. Malam ini juga, dia terdiam sejenak. Dia mengenal saya cukup lama untuk tahu bahwa nada suara saya yang setenang ini justru pertanda badai. Tentu, Bu, jawabnya. Dokumen apa yang Ibu perlukan? Saya menatap hotel itu sekali lagi melalui kaca mobil. Semua yang berhubungan dengan kepemilikan saya, kata saya. Akta perusahaan, sertifikat properti, dan satu hal lagi. Saya ingin Anda mulai menelusuri kemana saja aliran uang yang saya berikan kepada Aji selama setahun terakhir. Baik, Bu, jawabnya. Boleh saya tahu apa yang terjadi? Saya menutup mata sejenak. Yang terjadi, kata saya, adalah saya baru saja menemukan siapa Aji yang sebenarnya. Dan dalam 2 hari, dia juga akan menemukan siapa saya yang sebenarnya. Saya menutup telepon. Lalu, saya menyalakan mesin mobil dan pulang. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja saya, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Di hadapan saya, terbentang semua dokumen yang menjadi tulang punggung kehidupan saya. Akta perusahaan, sertifikat tanah, daftar aset. Dan di antara semua kertas itu, saya mulai menyusun rencana. Selama ini, Aji selalu mengira dia tahu segalanya tentang saya. Dia tahu saya kaya. Dia tahu saya pemilik usaha. Tetapi dia tidak pernah tahu seberapa dalam akarnya. Dia tidak tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja, perusahaan yang membuatnya merasa penting, sepenuhnya milik saya. Dia tidak tahu bahwa rumah yang sering dia banggakan kepada teman-temannya terdaftar atas nama saya seorang. Dia hanya melihat permukaan. Dan permukaan itu yang akan menjadi jebakannya sendiri. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Saya tersenyum kepada satpam, menyapa resepsionis, dan masuk ke ruangan saya dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya lihat semalam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang ini, ada seorang perempuan yang sedang menghitung mundur. Aji menelpon saya menjelang siang. Suaranya ceria, hangat. Seperti biasa. Sayang, kamu sudah makan? Tanyanya. Aku semalam sibuk banget urus vendor dekorasi. Mereka banyak maunya, tapi tidak apa-apa demi kamu. Apapun aku lakukan, saya menutup mata. Saya ingat di mana dia sebenarnya semalam. Saya ingat tangannya yang melingkar di pinggang perempuan lain. Dan kini, dia berbicara tentang vendor dekorasi. Iya. Sayang, jawab saya. Dengan suara selembut mungkin. Terima kasih sudah bekerja keras. Aku beruntung punya kamu. Saya menutup telepon, lalu menatap layar ponsel saya cukup lama. Lidah saya terasa pahit, tetapi saya menahan diri. Belum waktunya. Belum. Sore itu, saya pulang lebih awal. Dan di rumah, sebuah kejutan kecil sudah menunggu saya. Di ruang tamu, duduk seorang perempuan muda. Dia mengenakan seragam rapi, seolah dia bagian dari tim acara pernikahan. Saat saya masuk, dia berdiri dan tersenyum manis. Saya membeku untuk kedua kalinya dalam 2 hari, karena perempuan itu adalah Cynthia. Selamat sore, Bu Renata, katanya dengan nada santun. Perkenalkan, saya asisten perencana pernikahan yang dikirim untuk membantu persiapan terakhir. Pak Aji yang merekomendasikan saya. Saya menatapnya lurus-lurus. Perempuan ini yang 2 hari lalu masuk ke lift hotel bersama calon suami saya, kini berdiri di ruang tamu saya, berpura-pura tidak mengenal saya. Atau mungkin dia memang sengaja ingin saya tahu. Mungkin ini caranya menari di atas luka saya. Saya tersenyum. Senyum yang paling tenang yang bisa saya kumpulkan. Oh, tentu, kata saya. Senang sekali, ada yang membantu. Silahkan anggap rumah sendiri. Mata Cynthia berkilat sedikit. Mungkin dia kecewa karena saya tidak meledak. Tetapi saya tidak akan memberinya kepuasan itu. Malam itu,
Saya memperhatikan setiap gerak-geriknya, cara dia menyentuh barang-barang di rumah saya, cara dia melirik foto pertunangan saya dengan Aji yang terpajang di dinding, dan saat dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambut, saya melihatnya. Sebuah gelang berlian yang berkilau di pergelangan tangannya, gelang yang sangat mahal, gelang yang bahkan saya sendiri tidak pernah dibelikan oleh Aji. Saya tahu dari mana uang untuk gelang itu berasal. Beberapa hari sebelumnya, Aji meminta saya mentransfer 800 juta rupiah. Dia bilang ada peluang investasi yang sangat bagus. Dan dia ingin mengejutkan saya dengan keuntungannya setelah kami menikah. Saya, yang saat itu masih dibutakan cinta, mentransfernya tanpa banyak bertanya. Sekarang, melihat gelang itu berkilau di tangan Cynthia, saya mengerti kemana uang itu pergi. Saya menghela napas pelan. Lalu saya mengirim pesan singkat kepada Pak Handoko. Tolong cek transfer 800 juta tanggal lalu. Saya ingin tahu rekening tujuannya. Balasannya datang 1 jam kemudian. Uang itu tidak masuk ke instrumen investasi manapun. Uang itu ditransfer ke rekening pribadi Aji. Lalu dipindahkan lagi ke sebuah rekening atas nama Cynthia. Saya menatap layar ponsel saya dalam diam. Tetapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan. Keesokan harinya, Bu Laksmi datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dia masuk ke rumah saya dengan langkah seperti pemilik. Dia duduk di sofa terbaik, lalu meminta Mbak Asih, asisten rumah tangga saya yang setia, untuk membuatkan teh. "Renata," katanya, sambil menatap ke sekeliling rumah. "Rumah ini bagus sekali. Sayang sekali kalau statusnya masih atas namamu sendiri." Saya mengerutkan kening pelan. "Maksud ibu?" tanya saya. Dia tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak hangat. "Begini, Nak," katanya, "sebentar lagi kamu menikah dengan Aji. Sudah sepantasnya semua harta ini menjadi milik bersama. Lebih baik lagi kalau kamu segera mengurus surat-suratnya agar nama Aji juga tercantum. Itu tanda bahwa kamu benar-benar menyerahkan dirimu sebagai istri yang baik." Saya menatapnya. Dalam hati, saya hampir tertawa. Sekarang saya mengerti. Ini bukan sekedar pengkhianatan cinta. Ini adalah rencana yang tersusun rapi. Aji, Cynthia, dan ibu ini, semuanya bekerja sama untuk satu hal. Harta saya. "Tentu, Bu," jawab saya dengan tenang. "Saya akan memikirkannya. Surat-surat memang penting. Saya pasti akan mengurusnya dengan sangat hati-hati." Bu Laksmi tersenyum puas. Dia mengira dia telah menang. Dia tidak tahu bahwa kalimat saya tadi memiliki makna yang sangat berbeda dari yang dia bayangkan. 2 hari sebelumnya, ada sebuah acara kecil di rumah keluarga Aji. Sebuah pertemuan keluarga menjelang pernikahan. Saya datang dengan niat baik, membawa oleh-oleh, mencoba menjadi calon menantu yang sopan. Tetapi yang saya terima adalah serangkaian sindiran yang menyakitkan di hadapan seluruh keluarga besar. Bu Laksmi berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan, "Renata ini perempuan karir, sukses. Memang, tetapi kalian tahu, perempuan yang terlalu sukses itu biasanya keras kepala, susah diatur. Untung anak saya sabar, mau menerima perempuan seperti dia." Beberapa kerabat tertawa kecil. Saya duduk diam, menahan diri. Salah seorang bibi Aji menambahkan, "Iya, untung Aji mau. Coba kalau bukan Aji, siapa yang mau dengan perempuan yang lebih sibuk daripada suaminya? Nanti, siapa yang urus rumah? Siapa yang urus anak?" Saya tersenyum sopan, meski di dalam hati saya merasa muak. Mereka membicarakan saya seolah saya adalah barang yang beruntung dipilih. Seolah seluruh kesuksesan yang saya bangun dengan keringat sendiri adalah sebuah cacat yang harus dimaafkan. Aji, yang duduk di sebelah saya, hanya diam. Dia tidak membela saya sedikit pun. Dia bahkan tampak menikmati momen itu. Seolah dia memang ingin saya direndahkan. Saat itu, saya hampir percaya bahwa saya memang harus belajar mengalah. Saya hampir percaya bahwa cinta berarti menundukkan diri. Untunglah,
2 hari setelahnya. Mata saya terbuka lebar di lobi hotel itu. Dan saya bersyukur, karena jika tidak, saya mungkin benar-benar telah menyerahkan seluruh hidup saya kepada sekumpulan orang yang hanya melihat saya sebagai sumber uang. Ada satu kejadian lagi yang membuat saya semakin yakin. Sehari sebelum pernikahan, Aji datang ke rumah membawa sebuah map. Di dalamnya ada sebuah dokumen yang dia sebut sebagai perjanjian pranikah. Ini hanya formalitas. Sayang, katanya manis. Untuk melindungi kita berdua. Tanda tangani saja, ya. Pengacaraku yang menyiapkannya. Saya membuka dokumen itu dan membacanya dengan saksama. Isinya membuat darah saya mendidih, meski wajah saya tetap tenang. Dokumen itu menyatakan bahwa segala harta yang saya miliki sejak menikah akan menjadi harta bersama yang dikelola sepenuhnya oleh suami. Bahkan ada klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, sebagian besar aset akan jatuh ke tangan Aji. Saya mengangkat wajah saya dan tersenyum. Tentu. Sayang, kata saya. Tetapi dokumen sepenting ini, sebaiknya aku baca dulu bersama pengacaraku, supaya tidak ada kesalahan. Besok pagi, sebelum akad. Aku pasti sudah menandatanganinya. Aji tampak sedikit kecewa, tetapi dia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Baiklah, katanya. Tapi jangan lupa, ya. Saya tersenyum. Tentu tidak. Sayang, aku tidak akan pernah melupakan dokumen ini. Setelah dia pergi, saya menelpon Pak Handoko dan menyerahkan salinan dokumen itu kepadanya. Simpan ini, kata saya. Ini bukti niat sebenarnya. Mereka tidak hanya ingin mencuri diam-diam. Mereka ingin mencuri dengan tanda tangan saya sendiri. Pak Handoko membaca dokumen itu, lalu menggeleng pelan. Bu Renata, katanya. Mereka benar-benar sudah merencanakan ini sampai ke detail terkecil. Untung ibu tidak menandatanganinya. Saya tidak sebodoh itu, jawab saya. Setidaknya tidak lagi. Setelah Bu Laksmi pulang hari itu, Mbak Asi mendekati saya. Wajahnya gelisah. Bu, katanya pelan. Maaf kalau saya lancang. Tapi beberapa hari ini, saya sering melihat Pak Aji dan perempuan asisten itu berbicara berbisik-bisik di taman belakang. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya menatap Mbak Asih. Perempuan ini sudah bekerja dengan saya selama 8 tahun. Dia lebih setia daripada banyak orang yang menyebut diri mereka keluarga. Terima kasih, Mbak Asih, kata saya. Tolong, kalau Mbak melihat atau mendengar apapun lagi, beritahu saya. Hanya saya. Jangan beritahu siapapun. Dia mengangguk. Malam itu, saya memutuskan untuk mengetahui sejauh mana rencana mereka. Saya pura-pura tidur lebih awal. Lalu, dengan langkah pelan, saya turun ke lantai bawah. Dari balik tirai ruang keluarga, saya melihat cahaya di taman belakang. Aji ada di sana bersama Cynthia. Saya mendekat perlahan dan berdiri di balik pintu kaca yang sedikit terbuka. Suara mereka terdengar samar, tetapi cukup jelas. Sabar, sedikit lagi, kata Aji. Setelah kita resmi menikah, semua aset perempuan itu otomatis jadi milik bersama. Aku tinggal urus surat-suratnya. Ibuku sudah mulai mendesaknya untuk mengganti nama di sertifikat. Cynthia tertawa kecil. Aku tidak sabar, katanya. Bayangkan, gedung resepsi yang sudah dia bayar mahal-mahal itu. Suatu hari nanti, kita bisa pakai untuk pesta kita sendiri. Lucu sekali ya. Dia membayar untuk pernikahannya, tapi yang menikmati nanti kita. Mereka tertawa bersama. Tawa itu menusuk telinga saya seperti pisau dingin. Saya berdiri di balik pintu, tidak bergerak. Saya tidak marah, saya tidak menangis. Saya hanya merasa sesuatu di dalam diri saya mengeras menjadi baja. Mereka pikir mereka sedang merancang sebuah kemenangan. Mereka tidak tahu. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Saya kembali ke kamar dan malam itu saya menulis daftar tentang apa yang harus saya lakukan dalam 48 jam ke depan. Tetapi
Sebelum saya menjalankan rencana itu, saya ingin satu kepastian lagi. Saya ingin tahu seberapa jauh Aji bersedia berbohong. Maka, keesokan paginya, saya melakukan sebuah pengujian kecil. Saat sarapan, saya berkata kepada Aji dengan nada paling polos, "Sayang, aku sedang berpikir, setelah kita menikah, bagaimana kalau kita jual saja rumah Pondok Indah ini, lalu pindah ke kota lain? Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari kesibukan bisnis. Mungkin aku akan berhenti mengurus perusahaan dan menyerahkan semuanya pada orang lain." Saya memperhatikan wajahnya dengan saksama selama sepersekian detik. Ada kilatan panik di matanya, bukan kilatan cinta, bukan kilatan kebahagiaan, karena akan memulai hidup baru bersama saya, melainkan kilatan ketakutan. Ketakutan karena rencananya bisa gagal. Jangan terburu-buru. Sayang, katanya cepat. Perusahaan ini kan hasil kerja kerasmu. Sayang sekali kalau dilepas begitu saja. Lagi pula, kita masih butuh penghasilan untuk masa depan. Biar nanti setelah menikah, aku bantu kamu mengurus semuanya. Kamu istirahat saja. Biar aku yang pegang kendali. Saya tersenyum dalam hati. Itulah jawaban yang saya butuhkan. Dia tidak peduli pada hidup baru. Dia hanya peduli pada kendali, pada harta, pada apa yang bisa dia genggam. Kamu benar, sayang. Jawab saya manis. Aku beruntung punya kamu, yang begitu peduli pada masa depan kita. Aji tersenyum lega. Dia tidak tahu, dia baru saja mengonfirmasi hukuman matinya sendiri. Hari itu, Mbak Asih kembali mendekati saya. Kali ini, wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. "Bu," bisiknya, "saya merasa bersalah kalau tidak memberitahu Ibu. Kemarin sore, saat Ibu di kantor, saya tidak sengaja mendengar Pak Aji menelepon di kamar. Dia bicara dengan perempuan itu. Mereka membahas soal surat-surat," Pak Aji bilang. "Begitu pernikahan selesai, dia akan langsung mengurus balik nama sertifikat rumah ini. Saya merekamnya." "Bu, saya takut, tapi saya merasa Ibu harus tahu." Saya menatap Mbak Asih. Mata saya terasa hangat, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Di tengah pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya saya percaya, justru seorang asisten rumah tangga yang membuktikan kesetiaannya. "Mbak Asih," kata saya pelan, "terima kasih. Rekaman itu simpan baik-baik. Jangan hapus. Suatu hari nanti, itu akan sangat berguna." Dia mengangguk, lalu menghapus air matanya. "Saya hanya tidak tega melihat Ibu disakiti," katanya. "Ibu orang baik. Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini." Saya menggenggam tangannya. "Kebaikan tidak pernah sia-sia, Mbak," kata saya. "Dan kejahatan, cepat atau lambat, pasti menemukan jalannya untuk dibalas." Sore harinya, saya pulang dan menemukan Cynthia masih ada di rumah, berpura-pura mengurus persiapan. Kali ini, dia tampak lebih berani. Saat saya melewatinya di koridor, dia sengaja berkata dengan suara pelan, seolah hanya bergumam, tetapi cukup keras untuk saya dengar. "Beberapa perempuan memang terlalu sibuk bekerja, sampai lupa menjaga prianya. Pantas saja." Saya berhenti. Saya menoleh perlahan, lalu menatapnya. "Maaf," kata saya tenang. "Apa kamu mengatakan sesuatu?" Cynthia tersenyum manis. Senyum yang penuh kepura-puraan. "Oh, tidak, Bu," katanya. "Saya hanya mengagumi betapa sibuknya Ibu. Sampai-sampai mungkin ada hal-hal di sekitar Ibu yang luput dari perhatian." Saya menatapnya cukup lama. Saya tahu persis apa yang dia maksud. Dia sedang menari di atas luka yang dia kira saya tidak ketahui. Dia sedang menikmati kemenangan yang dia kira sudah di tangan. Tetapi saya hanya tersenyum. "Kamu benar, Cynthia," kata saya. "Kadang ada hal-hal yang luput dari perhatian. Tetapi percayalah, saya selalu menemukan semuanya pada akhirnya. Selalu." Senyum Cynthia memudar sedikit. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya. Mungkin dia mulai merasa ada yang tidak beres.
Tetapi sudah terlambat, roda sudah berputar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Esok harinya, Aji mengajak saya ke gedung resepsi untuk melihat dekorasi terakhir. Gedung megah yang saya bayar dengan uang saya sendiri. Sepanjang jalan, Aji bicara tentang masa depan kami dengan begitu meyakinkan. Tentang rumah yang lebih besar, tentang liburan ke luar negeri, tentang anak-anak yang akan kami miliki. Saya mendengarkan dengan tenang, sambil berpikir betapa berbakatnya dia dalam berbohong. Di gedung resepsi, Aji berkeliling seperti seorang raja. Dia mengatur para vendor, memerintah sana-sini. Bahkan menegur seorang dekorator dengan nada tinggi. Kalian harus lebih becus. Ini pernikahan penting. Banyak tamu berpengaruh yang akan datang. Jangan sampai memalukan. Saya memperhatikannya. Dia berbicara seolah dia yang membayar semuanya. Seolah seluruh kemewahan ini adalah hasil jerih payahnya. Padahal setiap rupiah yang membiayai gedung ini, dekorasi ini, catering ini, keluar dari rekening saya. Dia hanya seekor burung yang bertengger di sarang yang dibangun orang lain, lalu mengaku sebagai pemilik pohonnya. Saat seorang vendor menghampiri saya untuk menanyakan pembayaran tambahan, Aji buru-buru menyela. Sama saya saja urusan uangnya, katanya. Cepat. Renata tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu. Tetapi saya tahu, dia hanya ingin tampil sebagai penanggung jawab. Padahal uangnya tetap dari saya. Dia ingin membangun citra di hadapan orang banyak, bahwa dialah pria yang berkuasa. Saya tersenyum dan membiarkannya. Biarlah dia menikmati panggung terakhirnya. Karena dalam waktu kurang dari 24 jam, panggung itu akan runtuh di bawah kakinya sendiri. Sebelum pulang, Aji merangkul saya dan berbisik, besok, setelah kita resmi menikah, aku ingin segera mengurus surat-surat. Biar semuanya rapi, biar tidak ada yang bisa mengganggu rumah tangga kita. Saya menatap matanya dan tersenyum manis. Tentu, sayang, jawab saya. Besok, semua surat akan diurus. Aku jamin. Semuanya akan beres. Dia tidak tahu, kalimat saya itu adalah sebuah janji. Janji yang akan saya tepati dengan caranya sendiri. Malam itu, saya kembali ke ruang kerja saya dan menyusun langkah terakhir. Esok paginya, saya menemui Pak Handoko di kantornya, jauh dari rumah, jauh dari mata siapapun. Dia menyambut saya dengan map tebal di tangannya. Bu Renata, katanya, saya sudah menyelesaikan penelusuran dan saya harus mengatakan temuannya cukup mengejutkan. Saya duduk. Ceritakan, kata saya. Dia membuka map itu. Pertama, soal transfer 800 juta. Sudah saya konfirmasi, uang itu berakhir di rekening Cynthia. Kedua, ini yang lebih serius. Dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Selama 3 bulan terakhir, Pak Aji beberapa kali mencoba mengakses dokumen internal perusahaan menggunakan posisinya. Dia bahkan menandatangani beberapa surat dengan mengatasnamakan wewenang yang sebenarnya tidak dia miliki. Sepertinya, dia sudah mulai mencoba mengalihkan sebagian aset. Bahkan sebelum kalian menikah, saya menatap dokumen itu. Tanda tangan Aji ada di sana. Di atas surat-surat yang seharusnya tidak pernah dia sentuh. Dia tidak hanya berselingkuh, dia mencuri. Atau setidaknya, dia mencoba. Pak Handoko, kata saya pelan, tanda tangan ini, apakah ini cukup untuk dianggap pemalsuan wewenang? Dia mengangguk, lebih dari cukup. Bu, ini bisa menjadi masalah hukum yang serius baginya, apalagi karena seluruh perusahaan ini secara hukum sepenuhnya milik ibu. Dia tidak punya hak sedikit pun di atas kertas. Saya menutup map itu pelan. Bagus, kata saya. Sekarang, saya ingin Anda menyiapkan 3 hal. Pertama, salinan resmi akta kepemilikan perusahaan dan sertifikat seluruh properti atas nama saya. Kedua, bukti transfer 800 juta beserta jejak alirannya. Ketiga, surat-surat yang Aji tanda tangani secara ilegal. Untuk apa, Bu? Tanyanya. Saya menatapnya dengan tenang. Untuk hadiah pernikahan, kata saya. Saya ingin memberikan hadiah yang tidak akan pernah dia lupakan. Pak Handoko menatap saya cukup lama, lalu perlahan.
Sudut bibirnya terangkat. Saya mengerti, Bu, katanya. Semuanya akan siap besok pagi. Sepanjang perjalanan pulang, saya merasa anehnya tenang. Selama 2 hari ini, saya telah melihat hidup yang saya kira sempurna runtuh berkeping-keping. Pria yang saya cintai ternyata seorang pencuri. Perempuan yang saya beri bonus perpisahan ternyata seorang pengkhianat. Ibu yang seharusnya menjadi mertua saya ternyata seorang perancang. Tetapi di tengah semua kehancuran itu, saya menemukan kembali sesuatu yang nyaris saya lupakan. Diri saya sendiri. Sore itu, ada satu kepingan terakhir yang melengkapi semuanya. Aji datang ke rumah untuk membahas susunan acara saat dia sedang di kamar mandi. Ponselnya berbunyi di atas meja, layarnya menyala. Dan sebuah pesan muncul. Pesan dari Cynthia. Saya tidak biasa membaca ponsel orang lain. Tetapi malam itu, saya merasa berhak mengetahui kebenaran sepenuhnya. Pesan itu berbunyi singkat. Sayang, jangan lupa. Pastikan dia tanda tangani perjanjian itu besok pagi. Setelah itu, kita bebas. Aku sudah lihat-lihat rumah untuk kita. Yang penting, dananya dari dia dulu. Di bawahnya ada balasan dari Aji yang belum sempat terhapus. Tenang, besok semuanya beres. Setelah akad, semua hartanya jadi milikku. Dia terlalu mencintaiku untuk curiga. Saya menatap layar itu dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi celah untuk belas kasihan. Aji menganggap cinta saya sebagai kelemahan. Dia menganggap kepercayaan saya sebagai pintu masuk. Dia salah besar. Cinta saya memang besar, tetapi harga diri saya jauh lebih besar. Saya memotret pesan itu, lalu meletakkan ponselnya kembali persis seperti semula. Ketika Aji keluar dari kamar mandi, saya menyambutnya dengan senyum hangat. Sudah, sayang, tanya saya. Ayo, kita lanjutkan membahas acara besok. Aku ingin semuanya sempurna. Dia tersenyum, tidak menyadari apapun. Tentu. Sayang, katanya, besok pasti akan jadi hari yang sempurna. Saya tersenyum dalam hati. Ya, Aji, besok akan menjadi hari yang sempurna. Tetapi mungkin bukan dalam arti yang kamu bayangkan. Saya bukan perempuan lemah yang bisa dimanipulasi dengan kata-kata manis. Saya adalah Renata Wijaya, perempuan yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dan tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dari saya. Malam terakhir sebelum hari pernikahan, Aji menelpon saya. Suaranya begitu manis, begitu penuh kasih. Sayang, katanya, besok adalah hari terbesar dalam hidup kita. Aku tidak sabar untuk menjadi suamimu, untuk menjaga kamu selamanya. Saya tersenyum di balik telepon. Iya, sayang, jawab saya. Aku juga tidak sabar. Besok akan menjadi hari yang tidak akan pernah kita lupakan. Saya menutup telepon. Lalu, saya menatap gaun pengantin yang tergantung di sudut kamar. Putih, indah, berkilau. Besok, saya akan memakainya. Tetapi, bukan untuk menjadi pengantin. Saya akan memakainya untuk menjadi seorang hakim. Sebenarnya, ada cara yang lebih mudah. Saya bisa saja membatalkan pernikahan diam-diam. Mengirim pesan, lalu menghilang. Membiarkan Aji dan keluarganya bertanya-tanya tanpa jawaban. Pak Handoko bahkan menyarankan demikian. Bu, untuk apa repot-repot membuat keributan? Batalkan saja, lalu kita urus hukumnya secara pribadi. Lebih bersih, lebih aman. Saya menggeleng. Tidak. Pak Handoko, kata saya. Mereka mempermalukan saya di hadapan keluarga mereka. Mereka menari di atas luka saya, mengira saya buta. Mereka merancang untuk mengambil 10 tahun hidup saya, di hari yang seharusnya paling membahagiakan. Maka, di hari itu jugalah, di tempat yang sama, mereka harus menerima jawabannya. Bukan karena saya ingin balas dendam, tetapi karena ada perempuan-perempuan lain di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Saya ingin mereka tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Pak Handoko menatap saya cukup lama. Lalu, dia mengangguk perlahan. Saya mengerti. Bu, katanya. Semuanya akan saya siapkan. Dokumen, saksi, dan tim hukum.
Besok, ibu cukup membawa kebenaran. Selebihnya, biar hukum yang menyelesaikan. Malam itu, saya tidur dengan tenang. Anehnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya bisa memejamkan mata tanpa beban. Karena saya tahu esok hari semuanya akan berakhir dan saya akan menjadi pemenangnya. Hari pernikahan tiba. Gedung resepsi yang megah itu dipenuhi tamu. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Bunga-bunga melati menebarkan harum yang lembut. Semua orang tersenyum, mengucapkan selamat, berfoto. Di antara kerumunan, saya melihat Bu Laksmi mengenakan kebaya termahalnya, tersenyum bangga, seolah seluruh kemewahan ini sudah menjadi miliknya. Saya melihat Cynthia berdiri di sudut dengan seragam panitia, mencuri pandang ke arah Aji dengan senyum penuh arti. Dan saya melihat Aji, tampan dalam jas hitamnya, berdiri di pelaminan, menunggu saya dengan senyum yang dulu pernah membuat saya jatuh cinta. Senyum yang kini hanya membuat saya merasa jijik. Saya berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih saya yang berkilau. Setiap langkah saya tenang. Setiap napas saya terukur. Di tangan saya menggenggam sebuah map kecil. Map yang isinya akan mengubah segalanya. Acara akad dimulai. Penghulu duduk di depan meja. Aji duduk di sisi kanan. Gagah dan percaya diri. Saya duduk di sisi seberang. Semua mata tertuju pada kami. Kamera-kamera siap merekam momen yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Penghulu mulai membacakan kalimatnya. Tetapi sebelum dia menyelesaikan, saya mengangkat tangan saya dengan sopan. "Maaf," kata saya. Dengan suara yang tenang, namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Sebelum akad ini dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa kata." Ruangan menjadi hening. Aji menatap saya dengan bingung. Bu Laksmi mengerutkan kening. Cynthia, di sudut sana, tampak gelisah. Saya berdiri. Saya menatap seluruh ruangan, lalu menatap Aji. "Hari ini," kata saya, "seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Tetapi sebelum saya mengikat janji suci, saya rasa semua orang di sini berhak mengetahui kebenaran tentang pria yang akan saya nikahi." Aji berdiri panik. "Renata, kamu bicara apa? Duduklah." "Sayang." Saya tersenyum padanya, senyum yang dingin. "Duduk." "Aji," kata saya, "sekarang giliranmu yang mendengarkan." Saya membuka map di tangan saya. 2 hari yang lalu, kata saya melihat calon suami saya masuk ke sebuah hotel mewah, memeluk seorang perempuan lain. Perempuan itu, saya menoleh ke sudut ruangan, ada di sini. Namanya Cynthia, mantan sekretaris di salah satu kantor saya. Dan kini, dia menyamar sebagai panitia di pernikahan saya sendiri. Seluruh ruangan terkesiap. Mata-mata mulai berpaling ke arah Cynthia, yang wajahnya kini sepucat kertas. Tetapi pengkhianatan itu, lanjut saya, bukanlah yang terburuk. Saya mengeluarkan selembar dokumen. Beberapa minggu lalu, Aji meminta saya mentransfer 800 juta rupiah dengan alasan investasi. Uang itu tidak pernah masuk ke investasi manapun. Uang itu berakhir di rekening Cynthia. Sebagian darinya, mungkin, menjadi gelang berlian yang kini melingkar di tangannya. Cynthia secara refleks menyembunyikan tangannya. Tetapi sudah terlambat. Semua orang sudah melihat. Bu Laksmi berdiri. Wajahnya merah padam. "Ini fitnah. Beraninya kamu mempermalukan anak saya di depan semua orang." Saya menatapnya dengan tenang. "Fitnah, Bu," kata saya. "Kalau memang ini fitnah, mari kita dengarkan sendiri." Saya mengeluarkan ponsel saya, lalu memutar sebuah rekaman. Suara Aji terdengar jelas ke seluruh ruangan melalui pengeras suara yang sudah saya siapkan. Begitu pernikahan selesai, aku langsung urus balik nama sertifikat rumah itu, kata suara Aji dalam rekaman. "Ibuku sudah mendesaknya. Sebentar lagi, semua jadi milik kita. Sabar, ya." Lalu terdengar suara perempuan, suara Cynthia, tertawa kecil. "Aku tidak sabar, sayang. Bayangkan, semua harta perempuan sombong itu
jadi milik kita. Rekaman berhenti. Ruangan benar-benar hening. Wajah Aji memucat. Wajah Cynthia kehilangan seluruh warnanya. Para tamu saling berbisik. Sebagian menutup mulut dengan tangan. Sebagian menatap Aji dengan jijik. Itu rekayasa, teriak Bu Laksmi. Suaranya gemetar. Rekayasa. Kata saya, tenang. Saya mengeluarkan dokumen berikutnya. Lalu, bagaimana Ibu menjelaskan ini? Surat-surat perusahaan yang ditandatangani Aji secara ilegal. Mencoba mengalihkan aset yang bukan miliknya. Aset milik saya. Aji menjadi pucat. Renata, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Potong saya. Lalu saya mengeluarkan dokumen terakhir. Dokumen yang paling penting. Karena ada satu hal yang kalian semua lupakan. Satu hal yang selama ini kalian kira sudah kalian rancang dengan sempurna. Saya meletakkan akta itu di atas meja, di hadapan semua orang. Ini adalah akta kepemilikan perusahaan tempat Aji bekerja. Perusahaan yang membuatnya merasa penting. Dan ini, saya meletakkan sertifikat berikutnya. Adalah sertifikat rumah yang sering Aji banggakan kepada teman-temannya. Rumah yang ibunya minta agar saya ganti namanya. Saya menatap Aji. Lalu Bu Laksmi, lalu Cynthia, satu persatu. Semua ini, kata saya pelan. Atas nama saya, Renata Wijaya, hanya saya. Aji bukan pemilik apapun. Dia hanya seorang karyawan yang saya angkat karena saya pikir dia layak dipercaya. Ternyata saya salah. Ruangan benar-benar senyap. Kau bisa mendengar suara jarum jatuh. Aji terjatuh di kursinya. Wajahnya hancur. Renata, tolong. Katanya dengan suara gemetar. Aku mencintaimu. Semua ini hanya kesalahpahaman. Saya menatapnya untuk waktu yang lama. Lalu saya menggeleng pelan. Kamu tidak pernah mencintaiku. Aji, kata saya. Kamu mencintai apa yang aku punya. Tetapi malam ini, kamu kehilangan keduanya. Cintaku dan harapanmu atas hartaku. Saya menutup map saya. Akad ini, kata saya. Dengan suara yang jernih ke seluruh ruangan, saya batalkan. Saya berbalik. Di belakang saya, terdengar suara Bu Laksmi yang berteriak histeris, suara Cynthia yang menangis, dan suara Aji yang memanggil-manggil nama saya. Tetapi saya tidak menoleh. Saya berjalan keluar dari gedung itu, dengan gaun putih saya yang berkilau, dengan kepala tegak. Di luar, Pak Handoko sudah menunggu. Semua sudah siap. Bu, katanya. Proses hukum bisa kita mulai kapan saja. Saya mengangguk. Mulai sekarang, kata saya. Dalam minggu-minggu yang mengikuti, semuanya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Aji menghadapi proses hukum atas pemalsuan dokumen dan upaya pengalihan aset. Cynthia, yang ketakutan, memberikan pengakuan dan menyeret nama Aji dalam semua skemanya. Mereka tidak bisa mengelak lagi. Bukti-buktinya terlalu jelas, terlalu rapi, terlalu lengkap. Saya juga memastikan satu hal lagi. Perusahaan tempat Aji dulu bekerja sebelum saya mengangkatnya, ternyata masih menyimpan catatan tentang dirinya. Saya menghubungi mereka dan menyampaikan apa yang telah dia lakukan. Reputasi Aji di dunia kerja hancur dalam semalam. Tidak ada perusahaan yang mau menerima pria yang mencoba mencuri dari perempuan yang mempercayainya. Pria yang dulu merasa begitu penting, kini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cynthia, yang dulu berjalan dengan gelang berlian di tangannya, kehilangan segalanya. Gelang itu disita sebagai barang bukti. Pekerjaan yang dia harapkan dari Aji tidak pernah ada. Dan nama baiknya yang sudah dia jual demi sebuah mimpi tentang harta orang lain tidak akan pernah bisa dia beli kembali. Bu Laksmi mendatangi rumah saya beberapa kali, memohon agar saya mencabut tuntutan. Dia menangis, dia memelas, dia bahkan berlutut. Tetapi saya hanya menatapnya dengan tenang. Bu, kata saya, dulu ibu meminta saya menyerahkan segalanya kepada anak ibu. Dulu ibu mengajari anak ibu bahwa perempuan kuat itu harus ditundukkan. Sekarang,
Biarkan hukum yang memutuskan apa yang pantas dia terima. Saya hanya menuai apa yang kalian tanam. Dia pulang dengan tangan kosong, sama seperti rencananya, yang juga berakhir kosong. Vendor-vendor pernikahan yang sudah saya bayar, saya alihkan menjadi acara amal. Gedung resepsi yang megah itu, yang oleh Cynthia diimpikan untuk pesta mereka, Menjadi tempat saya menggelar penggalangan dana untuk perempuan-perempuan korban penipuan dan kekerasan. bunga-bunga melati yang seharusnya menjadi saksi janji suci saya, Kini menjadi saksi bahwa seorang perempuan bisa bangkit dari pengkhianatan. Beberapa bulan kemudian, saya duduk di ruang kerja saya. Cahaya senja keemasan menembus jendela besar, memantul lembut di lantai ruangan. Di atas meja saya, masih ada satu foto. Foto pertunangan saya dengan Aji. Saya menatapnya cukup lama. Lalu, dengan gerakan tenang, saya merobeknya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Pintu masa lalu saya telah tertutup rapat dan kuncinya kini hanya ada di tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh harga diri dan masa depanmu kepada seseorang hanya karena kata-katanya manis. Dan jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang memilih diam. Karena diamnya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa dia sedang berpikir. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dahulu. Perempuan yang bekerja keras, membangun segalanya sendiri, lalu nyaris menyerahkan semuanya kepada orang yang salah. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Cinta sejati tidak akan pernah meminta kamu kehilangan dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak pria seperti Aji. Pria yang melihat perempuan kuat bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai tangga untuk dia panjat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Laksmi yang mengajarkan anaknya bahwa cinta adalah soal menguasai, bukan menjaga. Aji kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan kebebasannya. Cynthia kehilangan segalanya, termasuk harga diri yang dulu dia jual dengan begitu murah. Bu Laksmi hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Sementara saya, Renata Wijaya, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya kehilangan seorang calon suami, tetapi saya menemukan kembali diri saya yang sejati. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya harap siapapun kamu yang sedang mendengarkan cerita ini, kamu juga akan memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah foto masuk ke ponsel saya. Foto pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Di bawahnya tertulis satu kalimat. Sekarang saya lah nyonya besar. Suamimu tidak akan pulang lagi. Saya menatap layar itu, lalu tersenyum. Mereka pikir saya akan hancur. Mereka tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah ini, mobil itu, dan seluruh perusahaan yang mereka banggakan. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton hari ini? Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan properti yang dulu dibangun oleh mendiang ayah saya. Sudah 5 tahun saya menjadi seorang istri. Dan satu hal yang selalu saya pegang, saya tidak pernah membiarkan diri saya terlihat lemah di depan siapapun. Pagi itu, rumah kami penuh oleh aroma kue coklat dan balon warna-warni. Hari itu hari paling dinanti oleh putra kecil saya, Bintang, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Meja catering sudah penuh hidangan. Para pramusaji berlalu lalang memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem membalut tubuh saya dengan anggun. Rambut saya disanggul rapi. Sebagai istri dari seorang pengusaha, saya selalu dituntut tampil sempurna. Suami saya, Damar, sering berkata bahwa penampilan saya
adalah cermin kehormatannya. Saya tersenyum kecil mengingat itu. Betapa naifnya saya dulu. Saya melirik jam dinding. 1 jam lagi para tamu datang. Teman sekolah Bintang beserta orang tua mereka. Beberapa rekan bisnis Damar. Mereka akan memadati rumah ini. Lalu ponsel saya bergetar di atas meja rias. Sebuah pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Saya kira itu dari vendor pesta. Saya menyentuh layarnya. Dan saat itu juga, napas saya seperti tersangkut di tenggorokan. Di layar terpampang sebuah foto yang sangat jelas. Damar duduk berdampingan dengan seorang perempuan muda. Saya mengenalnya. Dulu dia staf administrasi di kantor cabang. Namanya Selfie. Di tangan mereka sepasang buku nikah. Pernikahan siri dan kalimat di bawahnya ditulis dengan huruf kapital, seolah ingin berteriak tepat di wajah saya. Saya sudah sah menjadi istri suamimu. Sekarang sayalah nyonya besar. Jangan harap dia akan pulang ke rumahmu lagi. Kamu sudah tidak dibutuhkan. Tangan saya mulai gemetar. Dada saya terasa dihantam benda tumpul. 5 tahun pernikahan yang saya bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan kesetiaan. Dibalas dengan belati dari belakang. Damar tega merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan saya dan anaknya. Tepat 1 jam sebelum ulang tahun Bintang, air mata mulai menggenang. Saya ingin berteriak. Saya ingin membanting semua benda di kamar ini. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk sampai ke relung paling dalam. Namun belum sempat air mata itu jatuh, terdengar ketukan di pintu. Pintu terbuka sedikit, dan wajah ceria Bintang menyembul. Ibu, lihat. Aku sudah pakai baju pahlawan super. Bagus. Tidak, serunya dengan mata berbinar. Dia berlari kecil ke arah saya, memamerkan kostum yang sudah lama dia idamkan. Melihat wajah polos itu, saya mendongak. Menahan agar air mata tidak merusak riasan. Saya tarik napas dalam-dalam, lalu memasang senyum paling manis yang bisa saya buat. Saya berlutut di depannya, merapikan kerah kostumnya. Anak ibu tampan sekali hari ini. Siap menyambut teman-teman? Tanya saya dengan suara yang saya jaga setenang mungkin. Siap. Bu, tapi ayah mana? Kok belum pulang? Kata ayah. Dia mau pakai baju yang sama denganku. Kata Bintang sambil mencari-cari ayahnya di kamar. Pertanyaan itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Saya menggigit bibir bagian dalam menahan perih. Ayah masih ada urusan kerja yang sangat penting di luar kota. Sayang, mungkin dia akan sedikit terlambat. Tidak apa-apa. Kita mulai pestanya bersama ibu dan teman-teman dulu, ya. Bintang sempat terlihat kecewa. Bahunya turun sedikit. Namun, anak-anak mudah teralihkan. Begitu mendengar musik badut dari halaman, dia kembali tersenyum. Iya. Tidak apa-apa. Aku mau lihat badut dulu, ya. Bu, serunya. Lalu berlari keluar. Begitu pintu tertutup, senyum di wajah saya langsung memudar. Air mata yang tadi menggenang, kini menyusut. Rasa sedih yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi sebongkah kemarahan yang membakar. Anehnya, kemarahan itu justru membuat pikiran saya menjadi sangat jernih. Saya mengambil tisu, menghapus sedikit noda di sudut mata, lalu mengoleskan kembali pemerah bibir. Saya menatap pantulan diri saya di cermin. Kalian pikir bisa menyingkirkan saya begitu saja, bisik saya. Kalian salah. Pesta anak saya tidak boleh hancur. Tapi hidup kalian berdua yang akan saya hancurkan. Mari kita lihat siapa yang akhirnya akan berlutut. Saya menyimpan ponsel itu ke dalam tas kecil. Saya tarik napas panjang, lalu melangkah keluar kamar dengan dagu terangkat. Seolah tidak ada badai apapun di dalam hidup saya beberapa menit yang lalu. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya bercerita sedikit tentang siapa saya dan bagaimana semua ini bermula. Saya lahir sebagai anak tunggal dari seorang pengusaha properti di Jakarta. Ayah saya membangun perusahaannya dari nol, dari sebuah toko material kecil di pinggir kota, menjadi sebuah perusahaan pengembang yang memiliki beberapa proyek perumahan di kawasan Bintaro dan Bekasi. Ayah mendidik saya keras. Beliau ingin saya paham angka, paham hukum, dan paham bahwa harta tanpa kendali hanya akan menjadi racun. Sejak kuliah, saya belajar akuntansi dan manajemen. Ayah selalu berkata, "Rani,
Perusahaan ini bukan sekedar uang. Ini keringat ayah. Suatu hari, semua ini jadi milikmu. Tapi jangan pernah serahkan kendalinya pada orang yang belum kamu uji hatinya. Saya bertemu Damar 10 tahun lalu. Dia karyawan biasa di salah satu mitra bisnis ayah. Tampan, pandai bicara, dan ambisius. Saya jatuh cinta pada caranya memandang masa depan. Ayah saya, jujur saja, tidak pernah sepenuhnya menyukainya. Beliau bilang mata Damar terlalu sering melihat ke atas, bukan ke depan. Karena itulah, sebelum kami menikah, ayah meminta satu hal. Sebuah perjanjian pisah harta. Perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris. Isinya tegas. Seluruh harta bawaan dan warisan tetap menjadi milik masing-masing. Apa yang berasal dari keluarga saya tetap menjadi milik saya. Saya ingat Damar sempat keberatan waktu itu. Tapi dia menandatanganinya juga sambil berkata bahwa dia mencintai saya bukan karena harta. 2 tahun setelah kami menikah, ayah saya jatuh sakit dan berpulang. Sesuai wasiat, saham mayoritas perusahaan jatuh ke tangan saya, mutlak, sebagai warisan. Saya diangkat menjadi komisaris utama, Damar, karena dia suami saya, dan saya memang percaya padanya saat itu. Saya beri posisi direktur utama dengan saham minoritas yang sifatnya hanya simbol penghargaan selama 3 tahun. Semuanya tampak baik. Damar mengelola operasional. Saya mengawasi dari kursi komisaris. Saya pikir kami adalah tim. Saya pikir dia memahami bahwa kepercayaan itu lebih mahal dari apapun. Saya salah. Belakangan, Damar berubah. Dia lebih sering pulang larut. Dia bilang, banyak proyek, banyak rapat di luar kota. Dia mulai membeli jam tangan mahal, jas baru, dan sering memeriksa ponselnya dengan tergesa, lalu mematikan layarnya cepat-cepat saat saya mendekat. Saya bukan perempuan bodoh, saya merasakan sesuatu yang berubah. Tapi saya memilih diam. Saya tidak punya bukti, dan ayah saya mengajari satu hal, jangan pernah menuduh tanpa bukti. Karena tuduhan tanpa bukti hanya akan membuatmu terlihat seperti perempuan yang kalah. Lalu, datanglah foto itu. Tepat di hari ulang tahun anak saya. Dan, tiba-tiba, semua potongan teka-teki itu menyatu menjadi gambar yang utuh. Hari itu, saya melewati pesta dengan sempurna. Saya menyapa setiap tamu dengan senyum paling menawan. Saya menjabat tangan mereka, menerima setiap ucapan selamat untuk Bintang dengan lapang dada. Beberapa ibu dari teman sekolah Bintang berkumpul di dekat meja hidangan. Salah satu dari mereka, yang terkenal paling suka bergosip, melayangkan pandangan ke sekeliling ruangan, lalu menatap saya dengan senyum penuh arti. Jeng, kok dari tadi saya belum lihat suamimu? Biasanya kalau acara penting begini, dia selalu mendampingi di depan. Di mana dia sekarang? Nadanya sengaja ditinggikan, memancing perhatian ibu-ibu lain. Saya tetap mempertahankan senyum. Tidak ada setitik pun panik di wajah saya. Suami saya sedang ada perjalanan bisnis yang sangat mendesak di luar kota. Jeng! Ada proyek besar yang harus dia tangani sendiri. Dia menitipkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua tamu. Begitu. Ya. Sayang sekali. Padahal, ini ulang tahun anak sendiri. Timpal perempuan itu lagi. Dengan nada sedikit menyindir. Tapi ya, namanya juga pengusaha. Uang memang nomor 1. Bagi suami saya, bekerja keras adalah bentuk tanggung jawabnya untuk masa depan anak kami. Jadi saya mendukung penuh apapun yang dia lakukan di luar sana. Jawab saya. Tegas, namun tetap sopan. Perempuan itu akhirnya terdiam. Tidak bisa melanjutkan sindirannya. Sepanjang 3 jam pesta, saya memakai topeng ketenangan itu dengan rapat. Saya menemani Bintang meniup lilin, memotong kue, membagikan bingkisan. Setiap kali kamera mengarah, saya tersenyum, seolah saya perempuan paling bahagia di dunia. Namun, di dalam hati, jaring-jaring rencana sudah mulai saya rangkai. Setiap senyum hari itu adalah awal dari petaka yang sedang saya siapkan untuk mereka berdua. Malam tiba, tamu sudah pulang, halaman yang tadinya megah kini dibersihkan oleh pekerja catering. Bintang tertidur lelap, kelelahan setelah seharian bermain. Saya menyelimuti tubuhnya, mengecup keningnya, lalu menutup pintu kamarnya
pelan-pelan. Saya berjalan menuju ruang kerja pribadi di sudut lantai 2. Tempat semua dokumen penting keluarga disimpan. Saya duduk di kursi kerja, Menyalakan lampu meja yang temaram, lalu membuka kembali foto dari selfie itu. Kali ini, tidak ada lagi sesak di dada, tidak ada lagi air mata. Tatapan saya dingin, penuh perhitungan. Saya memperbesar gambar buku nikah itu. Pernikahan siri, pernikahan yang tidak tercatat di negara. Namun mereka sudah berani mengklaim diri sebagai pasangan sah dan berniat menyingkirkan saya. Saya bersandar di kursi, Memejamkan mata sejenak, menata semua rencana yang sudah tersusun sejak siang tadi. Saya tahu satu hal, jika saya menghadapi ini dengan emosi, Berteriak, melabrak damar, atau mendatangi apartemen selfie dengan amarah meledak-ledak, saya hanya akan terlihat seperti perempuan lemah yang kalah. saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Jika mereka menginginkan peperangan, saya akan memberikan peperangan yang paling senyap, namun paling mematikan. Saya membuka daftar kontak, mencari satu nama yang sudah saya percaya sejak lama. Pak Wisnu, pengacara senior yang menjadi penasihat hukum keluarga sejak ayah saya masih hidup. Saya melirik jam, pukul 9 malam. Tapi saya tahu, Pak Wisnu selalu siap untuk keluarga ini. Telepon tersambung setelah 3 kali dering. Selamat malam, Bu Maharani. Jarang sekali Anda menghubungi saya semalam ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, Pak Wisnu. Maaf mengganggu istirahat Bapak, tapi ada hal yang harus segera kita urus. Ini menyangkut suami saya dan masa depan seluruh aset keluarga kita. Suara Pak Wisnu langsung berubah serius. Apa yang terjadi, Bu? Suami saya baru saja menikah lagi secara siri, tanpa sepengetahuan saya. Perempuan itu mengirim bukti foto pernikahan mereka beberapa jam yang lalu. Saya ingin kita mulai bergerak malam ini juga, untuk mengamankan seluruh saham dan apapun yang menjadi hak saya dan anak saya. Terdengar helaan napas berat di ujung telepon. Lalu, suara ketukan pena. Ini pelanggaran yang serius, Bu. Apalagi pernikahan Anda dilandasi perjanjian pisah harta yang sangat ketat, yang dibuat oleh mendiang ayah Anda. Apakah Anda ingin langsung mengajukan gugatan cerai? Tidak. Pakistan, jangan sekarang. Jika saya menggugat sekarang, dia masih bisa bersiap. Dia mungkin akan mencoba mengamankan sebagian aset atau saham yang masih di bawah kendali operasionalnya. Saya ingin dia jatuh sejatuh-jatuhnya dulu. Saya ingin dia kehilangan semua akses keuangannya, kehilangan posisinya, dan menyadari bahwa tanpa saya, dia bukan siapa-siapa. Saya melanjutkan dengan suara datar. Saya ingin Bapak menyiapkan semua dokumen pencabutan hak akses operasional yang bisa kita lakukan secara legal, tanpa memerlukan tanda tangannya terlebih dahulu. Saya mengerti arah Anda. Bu, jawab Pak Wisnu. Kebetulan, sebagian besar saham mayoritas perusahaan ini memang mutlak milik Anda, warisan dari ayah Anda. Suami Anda hanya direktur utama dengan saham minoritas. Saya akan segera menyusun draft pembekuan hak operasional. Besok pagi, semua sudah siap di meja saya. Terima kasih. Pakistan. Satu hal lagi, tolong hubungi detektif swasta yang biasa membantu firma Bapak. Saya ingin dia mulai membuntuti suami saya. Dan perempuan itu malam ini juga. Saya ingin laporan tentang aliran dana yang keluar dari rekening perusahaan ke rekening pribadi perempuan itu. Apartemen apa yang dia tempati? Mobil apa yang dibelikan? Perhiasan apa yang dia beli? Semuanya. Baik. Bu, akan saya urus. Saya menutup telepon. Langkah pertama sudah berjalan. Saya berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap gerbang depan. Saya melipat kedua tangan di dada, menatap jalanan sepi di luar sana, menunggu pulangnya pria yang telah mengkhianati saya. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, terdengar suara mesin mobil yang sangat saya kenal memasuki halaman. Saya sudah duduk di meja makan, menikmati kopi hitam tanpa gula. Tenang. Tidak ada wajah kusut, tidak ada mata sembab. Pintu depan terbuka, dan Damar melangkah masuk. Dia tampak terkejut melihat saya sudah rapi sepagi ini. Pagi, sayang, katanya. Agak kaku. Maaf, semalam rapat proyeknya sampai larut. Aku menginap di hotel dekat lokasi. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, aku mengerti. Pekerjaanmu memang berat.
Sudah sarapan? Aku buatkan nasi goreng kesukaanmu. Dia menatap saya sejenak. Mungkin heran kenapa saya tidak marah. Lalu dia tersenyum lega, mengira semuanya aman. Kamu memang istri terbaik, katanya. Saya hanya membalas dengan senyum. Di dalam hati, saya berkata, nikmatilah pagi ini, Damar. Karena pagi-pagi seperti ini tidak akan kamu miliki lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Damar. Saya memasak, mengurus Bintang, dan menyambutnya pulang dengan senyum. Tapi di balik topeng itu, mesin yang saya nyalakan terus bekerja. 3 hari kemudian, laporan pertama dari detektif tiba di meja saya. Sebuah map coklat berisi foto-foto dan rincian. Saya membukanya pelan-pelan dengan secangkir teh di samping saya. Foto pertama. Damar keluar dari sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan, merangkul selfie. Foto kedua. Selfie keluar dari sebuah butik desainer, menenteng beberapa kantong belanja. Foto ketiga. Sebuah mobil sport berwarna putih terparkir di basement apartemen itu. Terdaftar atas nama Selfie. Di halaman berikutnya, rincian transaksi. Aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Selfie. Pembayaran sewa apartemen, cicilan mobil, pembelian di toko perhiasan ternama. Saya meletakkan map itu di atas meja, lalu bersandar. Damar benar-benar pria yang tidak tahu diri. Dia memakai jas yang saya beli, mengendarai mobil fasilitas dari keluarga saya, duduk di kursi kekuasaan yang saya berikan, lalu menggunakan uang hasil jerih payah mendiang ayah saya untuk memanjakan seorang perempuan simpanan. Kemarahan kembali membakar dada saya. Tapi kali ini, kemarahan itu terasa sangat dingin, sangat tenang. Saya memotret beberapa halaman penting laporan itu, lalu mengirimkannya ke Pak Wisnu dengan satu pesan singkat. Percepat semuanya. Saya menyimpan map itu ke dalam brankas baja yang tertanam di balik lukisan dinding. Lalu, bersiap keluar rumah. Hari itu, saya butuh sedikit hiburan untuk meredakan ketegangan di kepala. Menjelang siang, saya memutuskan mengunjungi butik langganan saya di sebuah pusat perbelanjaan paling eksklusif di ibu kota. Butik yang hanya melayani pelanggan dengan sistem janji temu. Tempat saya biasa menghabiskan waktu bersama teman-teman sosialita. Saat saya tiba, manajer butik menyambut dengan hangat dan mengantar saya ke ruang tunggu pribadi, menyajikan teh chamomile hangat dan beberapa kudapan ringan. Di ruangan itu sudah ada 3 teman arisan saya, sibuk memilih gaun untuk acara amal minggu depan. Kami langsung terlibat obrolan ringan. Tren busana terbaru, rencana liburan musim panas. Suasana terasa santai, setidaknya. Sampai pintu ruangan terbuka tanpa permisi. Seorang perempuan melangkah masuk dengan gaya yang dibuat-buat. Gaun merah menyala, yang potongannya terlalu berlebihan untuk siang hari. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajah. Tas bermerek dengan logo mencolok. Dan perhiasan emas yang bertumpuk di leher dan pergelangan tangan. Perempuan itu Selfie. Kehadirannya membuat obrolan terhenti. Teman-teman saya saling berpandangan, bingung, bertanya-tanya, siapa perempuan dengan selera busana senorak ini dan bagaimana dia bisa masuk ke ruangan ini? Saya meletakkan cangkir teh di atas meja dengan sangat pelan, menatapnya tajam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selfie melepas kacamatanya, menyibaskan rambut yang baru ditata dari salon, lalu berjalan ke arah sofa tempat saya duduk, mengabaikan tatapan sinis teman-teman saya. Dia membusungkan dada, seolah ingin memamerkan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Kalung yang saya tahu persis, dibeli dari uang perusahaan saya minggu lalu. Halo, Bu. Kebetulan sekali kita bisa bertemu di sini, sapa Selvi. Nadanya sengaja ditinggikan, mencoba terdengar percaya diri, tapi malah terdengar melengking. Saya tidak membalas sapaannya, hanya menatapnya dengan ekspresi datar, tak terbaca. Ketenangan saya tampaknya membuatnya sedikit salah tingkah, namun dia memaksakan diri melanjutkan aksinya. Dia mengangkat tangan kiri, memamerkan cincin berlian besar di jari manisnya. Saya kesini mau cari gaun untuk makan malam romantis. Suami saya baru saja membelikan saya perhiasan baru, katanya. Cari gaun yang paling mahal
untuk dipadukan dengan ini. Ya, namanya juga suami yang sangat mencintai istrinya. Dia terus menatap mata saya, berharap melihat kecemburuan atau amarah. Teman-teman saya mulai gelisah. Mereka tahu betul siapa suami saya. Mereka paham, perempuan di depan saya ini sedang mencari masalah. Namun, alih-alih terpancing, saya justru tersenyum. Senyum yang anggun, lembut, namun memancarkan aura yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Saya menyilangkan kaki dengan santai, melipat tangan di pangkuan, lalu membalas tatapannya dengan sorot mata penuh rasa iba yang dibuat-buat. Begitu. Ya, selamat. Kalau begitu, suasana ruangan mendadak terasa mencekam. Tapi sepertinya kamu perlu lebih berhati-hati dalam memilih padu padan busana. Lanjut saya. Tenang. Barang mahal tidak otomatis membuat pemakainya terlihat berkelas. Jika pada dasarnya memang tidak punya selera. Gaun merah itu pas dengan logo sebesar itu. Ditambah perhiasan yang bertumpuk seperti etalase berjalan. Kamu terlihat seperti manekin yang berusaha terlalu keras untuk membuktikan sesuatu. Wajah Selvi seketika memerah. Dia tidak menyangka akan mendapat serangan balik setajam itu. Dia membuka mulut untuk membalas. Namun saya tidak memberinya kesempatan. Satu hal lagi. Saya berdiri, melangkah pelan mendekatinya. Hingga jarak kami tinggal setengah meter. Saya menatap lurus ke matanya yang mulai panik. Kalung yang kamu pakai itu, kebetulan dari koleksi musim lalu yang sudah didiskon besar-besaran. Cincin di jarimu juga punya tingkat kejernihan yang sangat rendah. Barang murahan akan tetap terlihat murahan, sebagus apapun kamu memolesnya. Sama halnya dengan manusia. Seseorang yang terbiasa mengambil milik orang lain diam-diam, selamanya tidak akan punya kelas untuk menjadi nyonya besar yang sesungguhnya. Kamu bisa memakai barang apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak akan pernah bisa membeli harga diri. Ruangan itu hening seketika. Teman-teman saya menahan napas, takjub melihat bagaimana saya menghancurkan mental perempuan itu tanpa meninggikan suara sedikit pun. Bibir Selvi bergetar, matanya mulai berkaca-kaca menahan malu. Harga dirinya baru saja diinjak rata dengan tanah. Di depan kalangan sosialita yang selalu ingin dia tiru gaya hidupnya, tanpa sepatah kata pun. Selvi membalikkan badan dan setengah berlari keluar dari butik. Saya kembali duduk, meraih cangkir teh, lalu menyesapnya perlahan. Pertunjukan hari ini cukup memuaskan, dan ini baru permulaan. Sehari setelah insiden di butik, saya kembali sibuk dengan urusan legal. Pagi-pagi sekali, saya sudah duduk di ruang pertemuan tertutup di kantor firma hukum Pak Wisnu. Di atas meja kayu mahoni yang panjang, tersebar belasan tumpuk dokumen bermaterai yang siap ditandatangani. Pak Wisnu dan timnya bekerja cepat dan rapi. Mereka telah menemukan seluruh celah hukum yang ditinggalkan Damar akibat keteledoran dan kesombongannya sendiri selama memimpin perusahaan. Semua draft pemindahan kewenangan dan portofolio saham sudah selesai, sesuai arahan Ibu. Jelas Pak Wisnu menyerahkan sebuah pulpen. Seluruh aset awal adalah harta bawaan dari keluarga Ibu. Dan suami Anda terbukti melakukan penyelewengan dana berdasarkan audit forensik yang kami lakukan. Karena itu, proses pembekuan hak aksesnya ke rekening utama perusahaan bisa dieksekusi hari ini juga. Saya mengangguk, membaca setiap halaman dengan teliti, memastikan tidak ada satu klausul pun yang tertinggal. Lalu, saya bubuhkan tanda tangan. Bagus. Saya ingin proses ini tetap menjadi rahasia hingga saat yang tepat tiba. Suami saya tidak boleh mencium kecurigaan sedikit pun. Biarkan dia tetap merasa berkuasa. Lalu, bagaimana dengan dokumen investasi proyek baru? Bu, tanya Pak Wisnu. Dia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map merah dari laci mejanya. Ini dia. Dokumen pencairan dana investasi yang diajukan suami Anda 2 hari lalu. Seperti yang Ibu tahu, dia meminta suntikan dana tunai dalam jumlah sangat besar, mengatasnamakan ekspansi proyek properti di luar pulau. Saya membuka map merah itu, membaca klausul tambahan yang diselipkan dengan bahasa hukum yang padat. Jadi, jika dia gagal memberikan laporan dan keuntungan yang dijanjikan,
dalam waktu yang sangat singkat. Maka seluruh aset pribadinya yang tersisa akan disita, termasuk saham minoritasnya. Semuanya beralih ke perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan itu. Tepat sekali, Bu, jawab Pak Wisnu. Dan mengingat, proyek yang dia ajukan itu sebenarnya proyek fiktif yang sengaja dia buat untuk menarik uang tunai demi gaya hidup perempuan simpanannya. Dia pasti akan gagal bayar. Begitu dia menandatangani dokumen ini, dia secara sadar menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum. Seluruh hartanya akan beralih menjadi jaminan utang. Saya tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang dengan sempurna. Sekarang, saya hanya perlu menunggunya pulang. Dan dengan sukarela, masuk ke dalamnya. Namun, sebelum sempat saya pulang, ada satu tamu yang tidak saya undang. Sore itu, saat saya baru tiba di rumah, sebuah mobil berhenti di halaman. Ibu mertua saya, Bu Sukarni, turun dengan langkah tergesa. Wajahnya keras. Rupanya, dia sudah mendengar kabar dari Damar bahwa akses keuangannya mulai bermasalah. Dia datang bukan untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya. Dia datang untuk menekan saya, Maharani, katanya, tanpa basa-basi. Langsung duduk di ruang tamu tanpa saya persilahkan. Saya dengar kamu mempersulit Damar di kantor. Membekukan ini, membekukan itu. Apa kamu tidak malu? Dia itu suamimu, kepala keluarga di rumah ini. Saya duduk tenang di hadapannya. Bu Ningsih, pembantu setia kami, membawakan teh. Lalu mundur dengan tatapan cemas. Bu, jawab saya. Apakah ibu tahu apa yang sudah dilakukan anak ibu? Saya tahu, laki-laki kadang hilaf. Katanya enteng, menibaskan tangan. Itu hal biasa. Tugas seorang istri yang baik adalah memaafkan, bukan menghancurkan suaminya. Kamu ini terlalu keras kepala, mentang-mentang punya warisan dari ayahmu. Kamu pikir bisa seenaknya menginjak harga diri suami? Kalimat itu menampar saya. Tapi saya tidak menunjukkannya. Jadi menurut ibu, anak ibu menikah lagi diam-diam, memakai uang perusahaan saya untuk perempuan lain, dan mengirimkan foto pernikahan sirinya tepat di hari ulang tahun cucu ibu sendiri. Itu yang ibu sebut khilaf biasa. Untuk sesaat, Bu Sukarni terdiam. Tampaknya, Damar tidak menceritakan bagian itu padanya, tapi dia cepat menutupinya dengan amarah. Pasti perempuan itu yang menggoda. Damar, anak baik. Yang penting sekarang, kamu cabut semua tuntutanmu. Kembalikan jabatannya. Demi nama baik keluarga. Saya tersenyum tipis. Nama baik keluarga. Bu, kata-kata itu menarik sekali. Di mana nama baik keluarga? Saat anak ibu mengkhianati istrinya. Di mana nama baik itu? Saat dia menghambur-hamburkan uang yang bukan miliknya untuk seorang simpanan. Saya tidak menghancurkan apapun. Bu, saya hanya membiarkan anak ibu menuai apa yang dia tanam sendiri. Kamu menantu durhaka. Suaranya meninggi. Kamu tidak punya hati. Saya bangkit, berdiri tegak di hadapannya. Saya punya hati. Bu, hati itulah yang remuk. Saat saya harus tersenyum di depan ratusan tamu, menahan tangis, sambil menjaga senyum anak saya yang menanyakan ayahnya. Hati itulah yang saya jaga, agar Bintang tidak melihat ibunya hancur. Jadi tolong, jangan bicara soal hati kepada saya, karena di rumah ini, hanya saya yang menggunakannya. Bu Sukarni menatap saya dengan campuran amarah dan keterkejutan. Mungkin ini pertama kalinya menantu yang dulu selalu diam berani berdiri setegak ini. Dia bangkit, menyambar tasnya. Kita lihat saja nanti. Damar tidak akan tinggal diam. Silakan. Bu, jawab saya tenang, mengantarnya ke pintu. Tapi izinkan saya memberi satu nasihat. Saat semuanya runtuh nanti, dan saya yakin itu akan terjadi, jangan menyalahkan saya, karena semua ini anak ibu sendiri yang memulai. Pintu tertutup. Saya bersandar sejenak. Bu Ningsih mendekat, menyodorkan segelas air putih. Ibu sabar, ya, bisiknya pelan. Saya tahu semua yang ibu lakukan benar. Saya lihat sendiri.
Bagaimana ibu menahan diri selama ini? Saya tersenyum kecil pada perempuan tua yang sudah ikut keluarga ini sejak zaman ayah saya itu. Setidaknya, masih ada satu orang di rumah ini yang memahami kebenaran. Setelah menyelesaikan semua urusan dengan Pak Wisnu, saya pulang dan bersikap seperti biasa. Saya pastikan rumah rapi, memasak makan malam kesukaannya, dan menyambutnya dengan senyum hangat. Malam itu, Damar terlihat sangat gelisah sejak duduk di meja makan. Dia terus melirik ke arah saya dengan raut bimbang. Sesekali memeriksa ponsel dengan tergesa, lalu mematikan layarnya cepat-cepat. Saya tahu betul apa yang sedang terjadi. Berdasarkan laporan detektif hari itu, Selvi sedang merajuk dan mengamuk karena insiden di butik. Perempuan itu menuntut Damar segera membelikannya rumah mewah, agar dia tidak lagi dihina sebagai simpanan yang tinggal di apartemen. Tuntutan yang jelas butuh dana tunai sangat besar, melebihi batas penarikan yang bisa dilakukan Damar tanpa persetujuan saya. Itulah sebabnya dia tiba-tiba mengajukan proposal proyek itu ke perusahaan. Selesai makan malam, kami duduk di ruang keluarga. Bintang sudah tertidur lelap. Saya membaca majalah saat Damar tiba-tiba berdeham, mencari perhatian. Dia bergeser duduk, merangkul pundak saya dengan sebuah gestur palsu yang membuat perut saya terasa mual. Sayang, kamu sedang sibuk tidak? Tidak terlalu. Ada apa? Mas, kamu terlihat memikirkan sesuatu sejak tadi, jawab saya. Menutup majalah dan menatapnya dengan raut penuh perhatian. Dia menarik napas panjang, lalu mulai melancarkan kebohongannya. Begini, aku sedang menangani sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan. Pembukaan kawasan wisata terpadu di luar pulau. Keuntungannya bisa 3 kali lipat dalam waktu singkat. Ini peluang emas untuk melipat gandakan aset perusahaan. Tapi, proyek ini butuh suntikan dana tunai yang cukup besar secepatnya. Untuk pembebasan lahan sebelum diambil pengembang lain. Saya pura-pura mendengarkan dengan penuh kekaguman. Kedengarannya luar biasa. Kamu memang selalu punya insting bisnis yang tajam. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar itu. Pihak keuangan butuh tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Aku sudah menyuruh tim legal menyiapkan draft persetujuannya, katanya. Sambil mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya, saya menahan diri agar tidak tersenyum. Tentu saja, itu map yang sama, map yang sudah dimodifikasi oleh Pak Wisnu pagi tadi. Damar, dengan tangannya sendiri, membawakan jerat itu ke pangkuan saya. Tentu, Mas, apapun untuk masa depan perusahaan kita, kata saya lembut. Saya membuka map itu. Pura-pura membaca sekilas. Aku percaya padamu. Mana yang harus aku tanda tangani? Mata Damar berbinar. Dia menunjuk beberapa halaman dengan tergesa. Takut saya berubah pikiran. Saya mengambil pulpen dan dengan tenang membubuhkan tanda tangan saya di setiap halaman yang dia tunjuk. Termasuk halaman terakhir yang berisi klausul jaminan itu. Klausul yang baru saja dia lewatkan karena terlalu sibuk membayangkan rumah mewah untuk simpanannya. Selesai, kata saya, menyerahkan map itu kembali. Semoga proyekmu sukses besar. Mas, dia menerima map itu dengan wajah penuh kemenangan. Dia mengira baru saja menipu saya. Dia tidak tahu malam itu dia baru saja menandatangani surat kekalahannya sendiri. Dia melangkah pergi dengan langkah ringan, sementara saya kembali membuka majalah dengan senyum tipis yang akhirnya boleh saya tampakkan. Selama 2 minggu berikutnya, saya membiarkan Damar menikmati ilusinya. Dana cair. Dia menarik sebagian besar untuk selfie. Rumah mewah di kawasan elit mulai dia incar. Selfie berhenti mengamuk dan kembali memamerkan foto-foto belanjaannya di media sosial, yang tentu saja semuanya masuk ke meja Pak Wisnu. Sementara itu, di belakang layar, semua dokumen pencabutan kewenangan sudah dieksekusi. Hak akses Damar ke rekening utama perusahaan dibekukan secara bertahap. Setiap akses yang dia coba gunakan mulai gagal satu persatu. Awalnya dia mengira hanya gangguan sistem. Dia tidak tahu tanah di bawah kakinya sedang ditarik perlahan. Lalu, tibalah hari yang saya tunggu. Pagi itu,
Perusahaan mengadakan rapat pemegang saham triwulan. Rapat resmi yang dihadiri seluruh jajaran direksi, komisaris, kepala divisi, dan beberapa investor. Sebuah ruangan besar dengan meja panjang dan layar proyektor di depan. Saya sengaja meminta Pak Wisnu menjadwalkan agenda khusus di akhir rapat. Agenda yang Damar tidak tahu isinya. Saya datang lebih awal, mengenakan blazer hitam yang rapi, tenang, anggun, berwibawa. Damar tiba beberapa menit kemudian, dengan wajah sedikit gusar. Beberapa hari terakhir, akses keuangannya makin sering bermasalah, dan dia mulai curiga. Tapi dia masih merasa aman. Dia masih merasa, sebagai direktur utama, dirinya tak tersentuh. Rapat berjalan seperti biasa. Laporan keuangan, perkembangan proyek, target triwulan depan. Damar memimpin presentasi dengan percaya diri. Sesekali melirik ke arah saya, mencari pengakuan. Saya hanya tersenyum tipis, membiarkannya menikmati menit-menit terakhir di atas panggung itu. Lalu, tiba agenda terakhir. Pak Wisnu berdiri, membuka map di hadapannya. Dengan izin Ibu Komisaris Utama, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan dalam rapat ini. Terkait tata kelola dan keuangan perusahaan. Damar mengernyit. Hal penting apa? Saya tidak diberitahu soal agenda ini, karena agenda ini, Pak Damar, justru menyangkut Anda. Jawab saya tenang. Seluruh ruangan langsung hening. Semua mata tertuju ke arah saya. Pak Wisnu menekan tombol. Layar proyektor menyala. Di sana terpampang rincian audit forensik. Aliran dana dari rekening perusahaan mengalir ke sebuah rekening pribadi atas nama Selfie. Pembayaran apartemen, cicilan mobil sport, pembelian perhiasan. Total angka yang membuat beberapa investor di ruangan itu terkesiap. Apa-apaan ini? Damar berdiri. Wajahnya pucat. Ini fitnah. Ini urusan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan rapat. Justru sangat berhubungan. Pak Damar, saya menyahut. Suara saya tetap datar, namun menusuk. Karena uang yang Anda pakai untuk perempuan itu bukan uang Anda. Itu uang perusahaan. Perusahaan yang saham mayoritasnya adalah milik saya. Warisan mutlak dari mendiang ayah saya. Anda hanya direktur utama dengan saham minoritas yang dulu saya berikan. Karena saya percaya pada Anda. Saya berdiri perlahan, berjalan ke depan ruangan. Mari kita perjelas satu hal di hadapan semua yang hadir di sini. Sejak awal, perusahaan ini dilindungi oleh perjanjian pisah harta yang dibuat ayah saya. Apa yang berasal dari keluarga saya tetap milik saya. Anda tidak pernah memiliki apapun di sini selain jabatan dan kepercayaan. Dan keduanya, baru saja Anda buang sendiri. Rani, kita bisa bicarakan ini berdua. Jangan di sini, kata Damar. Suaranya mulai bergetar. Topeng kesombongannya retak. Bicara berdua, saya tersenyum, dingin. Seperti Anda membicarakan pernikahan siri Anda berdua. Seperti foto yang dikirim perempuan itu, tepat 1 jam sebelum ulang tahun anak kita. Tidak. Pak Damar, saya tidak akan lagi membicarakan apapun di balik pintu tertutup. Hari ini, semuanya akan terang. Hitam di atas putih. Pak Wisnu menekan tombol berikutnya. Layar berganti. Kali ini, dokumen proyek wisata terpadu di luar pulau. Pak Damar, kata Pak Wisnu, 2 minggu lalu. Anda mengajukan pencairan dana untuk proyek ini. Anda meminta tanda tangan Ibu Komisaris, dan Ibu menandatanganinya. Damar terdiam, mencoba menebak kemana ini mengarah. Tapi yang Anda tidak baca, lanjut Pak Wisnu, adalah klausul di halaman terakhir. Klausul yang menyatakan, jika proyek ini gagal, memberikan laporan dan keuntungan dalam tenggat yang sudah ditentukan, maka seluruh aset pribadi Anda, termasuk saham minoritas Anda, akan beralih menjadi jaminan utang kepada perusahaan. Dan tenggat itu, Pak Damar, sudah lewat 3 hari yang lalu. Wajah Damar berubah putih pasi. Tidak. Itu tidak mungkin. Proyek itu, aku. Proyek itu fiktif. Kita berdua tahu itu. Saya memotong. Anda mengarangnya untuk menarik uang tunai untuk perempuan itu dan dengan tanda tangan Anda sendiri pada dokumen itu. Anda secara sadar menyerahkan seluruh sisa harta Anda, termasuk saham minoritas yang selama ini Anda banggakan. Saya berjalan mendekatinya.
hingga kami berhadapan langsung. Anda tahu apa yang paling memalukan? Pak Damar bukan kalah, tapi kalah karena keserakahan Anda sendiri. Anda mengira sedang menipu saya, padahal sejak malam foto itu masuk ke ponsel saya, setiap langkah Anda sudah ada di dalam genggaman saya. Ruangan itu sunyi total. Para investor saling berbisik. Beberapa kepala divisi menundukkan kepala, tak sanggup menatap direktur utama mereka yang runtuh di depan mata. Mulai hari ini, saya melanjutkan. Suara saya tegas. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, jabatan Anda sebagai direktur utama dicabut. Hak akses Anda ke seluruh rekening perusahaan dibekukan. Dan sesuai klausul yang Anda tanda tangani, saham minoritas Anda resmi beralih menjadi milik perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan proyek fiktif Anda. Damar terhuyung, jatuh terduduk di kursinya. Rani, tolong. Aku hilaf. Perempuan itu yang menggoda aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Demi Bintang, demi anak kita. Saya menatapnya untuk pertama kalinya hari itu dengan tatapan yang benar-benar dingin. Jangan bawa-bawa nama anak saya. Anda tidak punya hak. Anda yang memilih merayakan pernikahan baru di hari ulang tahunnya. Anda yang tidak pulang saat dia mencari-cari ayahnya. Saya menjaga senyumnya hari itu sendirian, sambil hati saya hancur berkeping-keping. Jadi, jangan pernah sekalipun bersembunyi di balik nama Bintang. Air mata mulai mengalir di pipi Damar. Pria yang dulu begitu angkuh, kini memohon di hadapan seluruh orang yang dulu menghormatinya. Tapi saya tidak merasakan apapun lagi. Tidak benci, tidak iba, hanya kelegaan yang dingin. Saya berbalik, kembali ke kursi komisaris saya. Pak Wisnu, lanjutkan prosedurnya. Belum sampai Pak Wisnu bersuara, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan kasar. Selvi masuk, mengenakan gaun mencolok. Wajahnya panik. Rupanya, dia mendengar kabar akses keuangan Damar dibekukan dan datang untuk menuntut. Damar, apa yang terjadi? Kartumu ditolak di mana-mana. Bagaimana dengan rumah yang kamu janjikan? Apartemen sewanya juga belum kamu bayar. Seluruh ruangan menoleh. Selvi baru sadar di mana dia berdiri. Wajahnya berubah. Tapi sudah terlambat. Saya bangkit, menatapnya dengan tenang. Oh, kebetulan sekali kamu datang. Jadi kamu bisa mendengar ini langsung. Suamimu, yang katanya sangat mencintaimu, baru saja kehilangan jabatan, akses keuangan, dan seluruh hartanya. Apartemenmu, mobilmu, perhiasanmu, semuanya dibeli dengan uang perusahaan saya. Dan mulai hari ini, semua itu menjadi bagian dari penyelidikan penyelewengan dana, termasuk barang-barang yang ada di tanganmu. Selvi menatap Damar, lalu menatap saya, lalu kembali ke Damar. Damar, katamu kamu kaya. Katamu semua ini milikmu. Katamu kamu akan menceraikan dia dan menikahiku resmi. Damar tidak menjawab. Dia hanya menunduk, hancur. Selvi tertawa getir. Air matanya mengalir. Tawa seorang perempuan yang baru sadar dia telah mempertaruhkan segalanya demi seorang pria yang ternyata tidak punya apa-apa selain pinjaman kehormatan dari istrinya. Jadi selama ini, aku cuma diberi remah-remah dari uang istrimu. Tepat sekali, jawab saya. Kamu pikir sedang merebut seorang raja, padahal kamu hanya merebut seorang pengemis yang kebetulan memakai mahkota pinjaman. Sekarang, mahkota itu sudah saya ambil kembali. Dan yang tersisa untukmu hanyalah pria itu, beserta seluruh utang yang menjeratnya. Selvi menjerit frustrasi, lalu berbalik dan berlari keluar, meninggalkan Damar sendirian di tengah ruangan. Tak satu pun mengejarnya, tak satu pun peduli. Karma yang dia tanam, kini dia tuai sendiri di depan orang banyak. Saya menutup map di hadapan saya. Rapat hari ini selesai. Terima kasih atas perhatian semuanya. Para hadirin berdiri, satu persatu meninggalkan ruangan. Beberapa menatap saya dengan kekaguman. Saya tidak meninggikan suara sekalipun. Saya tidak menangis. Saya tidak menjambak siapa-siapa. Saya hanya membiarkan kebenaran, dokumen,
dan keserakahan mereka sendiri yang melakukan semuanya. Beberapa minggu setelah rapat itu, hidup Damar runtuh sepenuhnya, tanpa jabatan, tanpa akses keuangan, dan dengan tumpukan utang jaminan yang menjeratnya. Dia kehilangan segalanya yang dulu dia banggakan. Mobil sport yang dia belikan untuk selfie disita. Apartemen mewah itu dikosongkan. Penyelidikan penyelewengan dana berjalan sesuai prosedur hukum, dan Damar harus menghadapinya seorang diri. Selvi pergi tak lama kemudian. Begitu sadar, tidak ada lagi uang yang bisa diperas. Dia menghilang dari kehidupan Damar secepat dia datang. Saya dengar, dia kembali ke kotanya, mencari mangsa baru. Perempuan seperti itu tidak pernah benar-benar mencintai. Dia hanya mencintai apa yang bisa dia ambil. Dan saat tidak ada lagi yang bisa diambil, dia akan pergi mencari sumber lain. Damar baru memahami itu setelah semuanya terlambat. Gugatan cerai saya ajukan secara resmi tak lama setelah itu. Kali ini dengan semua bukti di tangan. Prosesnya berjalan cepat dan bersih karena perjanjian pisah harta yang dulu dibuat ayah saya. Damar tidak berhak atas apapun dari aset keluarga saya. Dia keluar dari pernikahan ini persis seperti saat dia masuk, tanpa membawa apa-apa. Bedanya, kali ini dia membawa serta utang dan reputasi yang hancur. Saya masih ingat hari terakhir dia datang ke rumah untuk mengambil sisa barang-barangnya. Dia berdiri di depan pintu, terlihat jauh lebih tua dari usianya. Bahunya turun, matanya kosong. "Rani," katanya pelan. "Aku tidak pernah menyangka kamu sekuat ini." Saya menatapnya. "Kamu tidak pernah benar-benar mengenal saya. Damar, kamu mengira saya hanya istri yang menunggu di rumah. Kamu lupa, saya anak dari pria yang membangun semua ini dari nol. Saya mewarisi bukan hanya hartanya, tapi juga caranya bertahan." Dia menunduk. "Boleh aku menemui Bintang sesekali?" Saya terdiam sejenak. Lalu menjawab, "Bintang adalah anakmu. Saya tidak akan pernah menghalangi kalian, tapi sebagai ayahnya, kamu harus memperbaiki dirimu dulu. Tunjukkan padanya bahwa seorang pria sejati adalah yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan yang melarikan diri dari mereka. Jika kamu bisa menjadi pria seperti itu, pintu untuk Bintang selalu terbuka." Dia mengangguk, lalu pergi. Saya menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menarik napas dengan benar-benar lega. Malam itu, saya duduk di kamar Bintang, menemaninya sebelum tidur. Dia menatap saya dengan mata polosnya. "Ibu, ayah tidak tinggal di sini lagi, ya?" Saya mengusap rambutnya pelan. "Tidak, sayang, tapi ibu selalu di sini. Dan ibu janji, ibu akan selalu menjagamu, apapun yang terjadi. Kalau ibu sedih, Bintang yang akan jagain ibu," katanya. Lalu memeluk saya erat. Dan di pelukan kecil itu, saya merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli oleh harta manapun. Sebuah alasan untuk bangkit, sebuah alasan untuk tetap kuat. Bulan-bulan berikutnya, perusahaan kembali stabil di bawah kepemimpinan saya. Saya mengangkat direktur baru yang kompeten dan jujur. Proyek-proyek berjalan sehat. Para investor yang sempat ragu kini menaruh kepercayaan penuh. Dan saya, untuk pertama kalinya, memimpin bukan dari balik kursi komisaris, tapi di garis depan. Persis seperti yang dulu ayah saya impikan. Saya tidak pernah membenci Damar lagi. Membenci hanya akan membuang energi yang seharusnya saya pakai untuk membangun. Saya hanya berhenti memberinya tempat di dalam hidup saya. Karena ada perbedaan besar antara memaafkan dan melupakan. Saya bisa memaafkan demi ketenangan hati saya sendiri, tapi saya tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah memberi kesempatan kedua kepada seseorang yang sudah membuktikan siapa dirinya. Para sahabat yang menonton sampai di sini, cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan seorang perempuan tidak selalu terlihat dari seberapa keras dia berteriak. Kadang justru terlihat dari seberapa tenang dia bertahan saat dunianya runtuh. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam, karena diamnya bisa jadi adalah suara badai
yang sedang menyusun rencana. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya, Dipaksa tersenyum di depan banyak orang. sambil menahan hati yang hancur. Jika kamu salah satunya, izinkan saya berkata, Air matamu bukan tanda kelemahan, tapi jangan biarkan air mata itu menjadi satu-satunya jawabanmu. bangkitlah. Pelajari hakmu, pahami nilaimu, karena tidak ada seorang pun yang berhak menyingkirkanmu dari hidup yang kamu bangun dengan keringatmu sendiri. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, yang mengira kesetiaan adalah hal yang murah, dan rumah tangga adalah sesuatu yang bisa dikhianati tanpa konsekuensi. Kepada mereka, hidup punya caranya sendiri untuk menagih. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tidak ada pengkhianatan yang berakhir manis. Tidak ada kebahagiaan yang dibangun di atas air mata orang lain, yang bisa bertahan lama. Dan ada pula para perempuan seperti Selfie, yang mengira kebahagiaan bisa direbut dari tangan orang lain, yang lupa bahwa apa yang datang dari ketamakan akan pergi dengan kehinaan. Mereka mengejar kemewahan yang bukan haknya, dan pada akhirnya kehilangan satu hal yang paling berharga, yang tidak akan pernah bisa mereka beli kembali. Harga diri dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Saat dikhianati, kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit lebih kuat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menjadi kekuatan bagi seseorang di luar sana yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.